Baik, puji Tuhan. Terima kasih tim PW. Pagi ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita baca dari kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 saya tampilkan di depan. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bilang amin. Nah, ini bagian dari tulisan pesan penggembalaan oleh Rasul Yudas. Yudas ini saudara sedaging dengan Tuhan Yesus, saudara fisikal, ya. Sama mama beda bapak, ya. Jadi sebagai seorang gembala dia mengatakan, bangunlah diri kita sendiri dalam dasar yang iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, lihat, saya ada 2 poin yang kita pelajari pagi ini. Oke, bantu saya, coba diklik. Oh, mohon maaf, ininya belum saya tempelkan. Tolong, tidak save ya. Baik, yang pertama dikatakan bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Sama-sama bilang, iman yang paling suci. Nah, dasar kita membangun hidup kita adalah iman yang paling suci. Yang kedua, bagaimana cara kita membangunnya? Yaitu berdoalah dalam Roh Kudus. Sama-sama katakan berdoa dalam Roh Kudus. Nah, pagi ini kita bicara tentang berdoa dalam Roh Kudus. Ya, nah ini menarik. Ini topik yang seringkali menjadi pengajaran dasar daripada gereja Pentakosta, ya, dan juga karismatik. Berdoa dalam Roh Kudus. Kalau kita bilang berdoa dalam Roh Kudus, seringkali langsung diasosiasikan berdoa dalam berbahasa Roh Kudus, yaitu bahasa roh. Sama-sama katakan bahasa roh. Bahasa itu Alkitabiah, Bapak Ibu, karena dituliskan baik di PL dan di PB. Di PL dikatakan suatu ketika Saul berbahasa bahasa yang lain, nah bahasa roh itu. Ya, Saul, Raja Saul, ya. Para nabi juga demikian. Di Perjanjian Baru juga demikian, Bapak Ibu. Hanya bedanya kalau di Perjanjian Lama Roh Tuhan tuh hinggap. Sama-sama bilang hinggap. Jadi kata bahasanya spirit upon, di atas. Jadi setiap kali Tuhan mengurapi seseorang di Perjanjian Lama untuk tujuan tertentu, maka rohnya tuh turun. Nah, tapi di Perjanjian Baru, setelah itu dia naik lagi. Makanya lagunya apa? Dia tinggal turun naik gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi di Perjanjian Baru roh itu enggak turun saja, tetapi itu roh itu berdiam. Katakan spirit within. Nah, bahasa Inggris ini kan kita mau ke internasional ya. Jadi roh itu bukan cuma hinggap mengurapi kita, tetapi roh itu tinggal tetap. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah tempat kediaman Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, Spirit is within you. Rohnya ada dalam kita. Jadi kalau dalam Perjanjian Baru zaman gereja sekarang ada pendeta bilang kadang rohnya pergi, kadang rohnya enggak. Wah, itu belum lengkap baca Alkitab. Ya, baca dengan tuntas setelah Yesus naik ke sorga. Dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Sekarang setiap kita yang percaya kepada Yesus, maka kita dipenuhi. Rohnya ada dalam kita. Bilang amin. Nah, yang pertama tadi kita bicara dasar iman yang paling suci. Apa sih dasar iman yang paling suci? Dasar iman yang paling suci adalah Yesus, Bapak Ibu. Ya, saya perhatikan beberapa cerita di Alkitab. Apa sih yang membedakan Nikodemus? Yohanes pasal 3 kita bahas di ibadah FA kita hari Selasa. Apa sih beda Nikodemus dengan perempuan Samaria di hadapan Yesus? Nikodemus tidak menemukan Yesus dalam pembicaraan mereka, tidak mengalami penyingkapan tentang siapa pribadi Yesus. Tetapi perempuan Samaria itu mengalami pewahyuan tentang siapa Yesus. Makanya ending hidup mereka berbeda. Memang perempuan Samaria itu hanya dituliskan di Yohanes pasal 4, tapi dampak hidupnya dikatakan satu kampung orang dibawa datang kepada Yesus. Memang Nikodemus dicatat ada 3 kali, ya, pada saat perjumpaan pertama dengan Yesus, saat kedua dia memberikan statement, masa orang dihakimi tanpa diadili? Nah, itu dia bela Yesus, ya. Yang ketiga, waktu Yesus sudah mati, dia bantu Yusuf Arimatea untuk mengafani Yesus. Hanya itu saja. Tanpa pewahyuan, maka hidup kita akan tidak mengenal pribadi Tuhan.
Khotbah ini bisa 40 menit, bisa 45, kalau agak melantur pendetanya sampai 1 jam. Tapi tanpa Bapak Ibu menemukan Yesus bagimu di tengah-tengah khotbah ini, ya ibadah seperti biasa saja. Sama kalau kita baca Alkitab, tanpa kita menemukan Yesus, without you having rema about Jesus, kalau kita nggak ngalami rema tentang Yesus dari bagian Alkitab yang kita baca, saya ulangi, dari bagian khotbah YouTube yang kita dengar, ya, ini saya mulai kirimkan yang pakai bahasa Inggris yang ada teksnya, supaya kita pelan-pelan bisa belajar bahasa Inggris, ya. Kalau nanti pengen mempelajari bahasa Inggris, ada guru bahasa, ada teacher ya, Kak Vin, teacher bahasa Inggris ya, kata dia sih, amin lah, kan. Jadi bagaimana dari bacaan kita, dari apa yang kita dengar, yang kita tonton, pertanyaannya ada nggak sesuatu yang hidup dari Yesus bagi kita? Nah itu penting. Kalau kita ngalami dalam hidup kita, maka setiap kali kita ibadah kepada Dia, dengar khotbah tentang Dia, oh semangat. Oke, kemudian topik ini. Dasar iman yang paling suci. Apa sih? Coba kita sama-sama Wahyu pasal 4. Yuk semua buka Alkitabnya. Kita lihat Wahyu pasal 4. Saya pakai ini saja untuk menjelaskannya. Setelah kitab Yudas itu kitab Wahyu, makanya nggak jauh ya. Wahyu pasal 4 ayat 7 sama-sama kita baca. Saya tunggu Bapak Ibu. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang ketiga dan makhluk yang keempat sama seperti, maksudnya apa nih Pak? Kok dasar ini ya? Nah, bagian Alkitab ini kita baca, kitab Wahyu ini, lihat ya, lihat ke depan. Posisi kita gereja sudah diangkat. Katakan saya diangkat. Nah, Wahyu pasal 1, 2, dan 3, kita gereja masih di bumi. Wahyu pasal 4 sampai pasal terakhir, itu kita sudah di sorga. Nanti akan turun pada pasal beberapa ya, pasal 18 sampai 19. Tapi kita sudah di atas sorga, sudah di rapture Bapak Ibu. Kok nggak amin ya? Amin, amin, amin Bapak Ibu. Ya, kita diangkat. Makanya kalau baca Wahyu pasal 4 ini, kalau kita baca lihat dalam peta zaman, ini berlaku kepada orang-orang pilihan Tuhan secara fisikal. Atau kita bilang Israel jasmani yang masih tinggal di bumi, yang mengharapkan Dia datang sebagai juru selamat. Plus orang-orang kafir, orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, apa yang kita baca barusan adalah salah satu bagian dari penglihatan Rasul Yohanes. Jadi Yohanes itu di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan, ya. Ada sesuatu yang kitab Yoel, beri mimpi dan penglihatan. Dia dapat penglihatan tentang surga. Di surga itu dikatakan dia dibawa ke hadapan tahta Allah yang ada gambar pelanginya, ya. Kulihat pelangi kasihnya, ada pelangi, ya. Kemudian ada tahta, tiba-tiba ini kalau ada animasi, ini keren ya. Tiba-tiba keluar dikatakan 7 roh. Entah gimana gambar saya nggak tahu lah. Marvel masih saya tunggu bikin film ini Bapak Ibu ya. 7 roh Tuhan, roh pengertian, roh, ada di kitab Yesaya. Ya. Kemudian dikatakan tiba-tiba Rasul Yohanes melihat sesosok pribadi yang dikelilingi oleh 4 macam makhluk. Yang pertama dikatakan seperti singa, yang kedua mukanya seperti anak lembu, yang ketiga seperti manusia, dan yang keempat seperti burung nasar. Burung nasar ini bahasa Arab, Melayu ya, nasar, nasarudin. Kalau bahasa kita nasar itu raja wali. Jadi empat macam muka. Yang pertama apa? Singa, yang kedua kerbau, lembu, horbo, sapi, yang ketiga anak manusia, yang keempat nasar. Inilah dasar iman yang paling suci. Lihat. Kitab Matius, singa, the Lion of Judah. Makanya kitab Matius menghadirkan Yesus sebagai raja. Kalau kita baca kitab Matius, ingat baik-baik, Yesus itu raja bagi kita. Silsilah Yesus diambil dari Raja Daud. Karena dia adalah keturunan raja. Yang kedua, kitab Markus. Kitab Markus tidak punya silsilah. Nggak ada silsilahnya. Kenapa demikian? Karena di kitab Markus, Yesus digambarkan sebagai pekerja, a worker, yang melakukan, yang bertindak. Ya, di kitab Markus lah kita temukan catatan mujizat yang paling banyak. Kitab Markus mengisyaratkan, menggambarkan Yesus sebagai lembu yang bekerja untuk kita semua. Tuhan yang bertindak untuk kita semua. Tuhan yang berperang untuk kita semua. Katakan amin. Kalau namanya doulos, budak,
pekerja, tidak punya silsilah Bapak Ibu. Nggak pernah tanya siapa bapakmu, nggak pernah. Karena nggak penting, kan budak. Nah, Yesus adalah raja yang melayani, a servant king. Raja, singa, melayani, lembu, pekerja. Yang ketiga apa? Yang ketiga seperti anak manusia. Bagaimana cara dia melayani? Dia jadi seperti anak manusia. Seperti kita semua. Makanya di kitab Lukas ada banyak ekspresi-ekspresi manusiawi Yesus yang ditampilkan di kitab Lukas. Penulisnya pun seorang tabib. Bahasa kita apa? Dokter. Dia menyoroti sisi kemanusiaan Yesus. Membuktikan bahwa Yesus 100% manusia, juga 100% adalah anak Allah. Tuhan sendiri. Ya, lihat. Matius, ini nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Saya percaya nggak janji Bapak Ibu. Matius, Markus, Lukas. Kemudian apa yang terakhir? Kitab Yohanes. Kitab Lukas ada silsilahnya. Makanya di kitab Lukas silsilah Yesus diambil dari Adam, manusia pertama. Nah, kalau di kitab Matius dari Abraham, dari Daud Abraham. Kalau kitab Lukas dari sisi manusiawi, dari Adam diambil. Ini pengetahuan teologi Bapak Ibu. Sudah lulus 2 SKS Bapak Ibu ya. Tinggal diklaim aja Bapak Ibu ya. Jadi lihat bagaimana sisi Yesusnya, sisi manusianya dikedepankan oleh Lukas. Yang keempat apa? Kitab Yohanes. Yohanes melambangkan Raja Wali. Raja Wali itu melambangkan kejayaan, kemuliaan, kehormatan. Makanya di kitab Yohanes, Yesus digambarkan sebagai anak Allah yang mulia. Ya, seperti burung Raja Wali. Raja Wali nggak banyak, sedikit, tapi dia mulia Bapak Ibu. Terbang tinggi mengatasi langit. Dia yang menyenangkan hasratku dengan kebaikan. Dia yang memuaskan jiwaku sehingga masa mudaku. Sama-sama. Seperti Raja Wali, terbang tinggi mengatasi langit. Di kitab Yohanes ada silsilahnya. Pada mulanya adalah firman. Firman berasal dan segala macam. Jadi Yesus dijelaskan sumbernya adalah, Yesus adalah Bapa itu sendiri Bapak. Makanya disebut anak Allah yang maha mulia, maha kudus. 4 kitab ini merangkumkan satu pribadi yang kita sembah, yang namanya dalam nama Yesus, yang adalah dasar iman yang paling suci. Bilang amin. Itu cukup bagi kita Bapak Ibu. Segala yang dituliskan oleh kitab perjanjian lama, dari mulai Kejadian sampai Maliaki, itu ada banyak disimpulkan di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan bagian-bagian kita, gereja yang kita belum paham, dijelaskan oleh para rasul. Oleh Rasul Paulus terutama untuk gereja, dari mulai kitab Roma sampai kitab Filemon. Ya. Dan untuk orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, yang kita bisa pelajari dari mulai kitab 1 Petrus sampai Yudas yang barusan kita baca. Dan kesimpulannya kita temukan di kitab Ibrani. Jadi perjanjian lama, perjanjian cukup untuk iman kita. Itulah dasar yang paling suci. Saya tanya Bapak Ibu, gedung ini punya fondasi nggak? Halo? Nggak tahu Pak. Belum tanya, Miss Call nggak, pasti punya. Pernah lihat fondasinya? Kalau pernah batu pemborong ya nggak pernah. Tapi ada nggak? Saya tanya ke yang tukang borong, ada Pak fondasinya? Kok yakin Pak? Apa Bapak buat Pak? Tanpa fondasi nggak mungkin berdiri. Sama dengan Yesus. Seringkali Yesus itu hidden dalam PL dan PB. Sampai suatu ketika Tuhan izinkan kita lihat pribadinya lewat pembelajaran teks maupun khotbah yang bersumber kepada PL dan PB menyingkapkan tentang pribadi Yesus. Bilang amin. Doa saya biarlah kita terus bergaul karib dengan dasar iman yang paling suci ini. Bangun diri kita di atas kebenaran tersebut. Jangan sepenggal-sepenggal. Ya, kebenaran yang utuh dari PL sampai PB. Kalau nonton film India 42 seri, jangan nonton sampai 20. Bingung Bapak Ibu, apalagi film Korea. Cianggara ya. Nah, mesti lengkap Bapak Ibu. Karena kadang-kadang episode ke-7 mereka kawin. Tapi episode ke-11 dia cerai gitu ya, Bang Madison ya. Tahu-tahu episode ke-20 dia punya anak. Jadi mesti lengkap Bapak Ibu. Kalau nggak lucu kita ini, jadinya ST. Tahu ST Bapak Ibu? Sok tahu. Banyak orang yang hanya baca sepenggal Alkitab, tidak berhenti kepada Yesus, tidak berpusat kepada Yesus, dan dia mulai khotbahkan. Akibatnya apa? Jadi lucu Bapak Ibu. Kalau engkau tidak berbanyak berdoa, jangan harap berkat Tuhan turun. Dia bingung kita Bapak Ibu. Kalau memang karena berdoa kita diberkati,
pulang kita modum, kita doa tiap hari Bapak. Gak usah kerja kita. Amin. Oh, kalau kita mesti banyak memberi. Sebab diberkahi yang lebih daripada menerima. Miskin kita Bapak Ibu lama-lama. Paham ya? Jadi lihat konsep yang benar dalam diri Yesus semuanya selesai Bapak Ibu. Sehingga waktu kita pahami tiap-tiap bagian firman Tuhan, teks Alkitab PLPB dengan pribadi Yesus, ini bahasa saya. Kalau baca Alkitab, pakai kacamata Yesus. Ingat, kacamata kita merek Yesus. Ingat, Yesus sudah mati untuk kita semua. Bilang amin. Tadi pagi saya kirimkan videonya. Dan selesai. Jangan tambah-tambahkan. Jadi saya mau bilang begini, kurang tepat kalau Bapak Ibu berdoa, Tuhan ampuni dosa kami. Enggak bisa Bapak Ibu. Tahu kenapa? Karena sebelum kau berdoa sudah diampuni dosamu Bapak Ibu. Bagimu terima percaya. Aku percaya tuh aku sudah diampuni tuh. Nah, ya. Jadi yang seperti ini kita mesti paham supaya kita jangan salah. Kalau kita berpikir dosa kita belum diampuni, kemarin tipu orang Pak belum diampuni, maka iblis akan terus mengejar kita. Dan waktu kita minta ampun dosa yang kemarin Tuhan. Kemarin aku tipu Tuhan, minta ampun Tuhan. Pas kita tenang, iblis bilang, yang minggu lalu kau belum minta ampun. Minggu lalu Tuhan. Tiap hari iblis ingatkan kita akan dosa kita. Lama-lama kerja kita cuma ingat dosa aja Bapak. Ya, tapi waktu kita tahu Yesus sudah selesaikan semuanya bagi kita hidup bebas. Tuhan terima kasih Tuhan. Aku dibebaskan. Sehingga kita akan diberi kesadaran, Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana supaya kita hidup bijaksana dan tidak menjadi sandungan bagi yang lain. Nah, itu konsep pikir. Oke ya, sekali lagi. Dasar yang iman yang pasti adalah pribadi Yesus yang sudah bisa kita temukan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Karena hari-hari makin marak Bapak Ibu. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu buatan manusia. Ngeri Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan bicara secara pribadi kepada kita. Haleluya. Tiba-tiba Kak Feni bilang, Tuhan bicara pribadi kepada kita. Kita punya masa depan berdua. Kan saya senang lah, haleluya Bapak Ibu. Minimal ada pesta makan kan? Iya. Kita sukacita berlimpah, James duka cita meninggal. Enggak lah, dia juga bahagia kok ya. Karena dia tahu yang terbaik untuk kafe ini. Gitu James ya? Ya kalau Tuhan izinkan enggak apa-apa lah. Oke. Kok ke sana kita ya? Ketawa deh paling keren. Kamu kayak tunggu nanti. Oke. Ya. Jadi ingat sekali lagi, segala macam kita dengan khotbah di YouTube, di video, ingat di mana Yesusnya. Kalau dia mengarahkan kepada diri kita, introspeksi, lihat dirimu, pertobatanmu, udah salah Bapak Ibu. Tapi kalau dia mengajak lihat Yesus yang mengampuni kita dan mampukan kita untuk berubah hidup kita, Yesus yang menolong kita, itu dia. Ya, ada perempuan yang perlu 12 tahun baru dia melek matanya. Dihabiskan sebenarnya, kasihan Bapak. Tapi puji Tuhan ketemu dia. Ada perwira yang percaya aja. Perwira nih bukan orang Yahudi dia. Dia bilang ini, Pak Yesus, saya nih punya otoritas. Anggotaku, gue bilang pergi sana, dia pergi. Terus gue bilang yang di sana suruh dia berperang. Jadi dari jauh pun aku bisa ngomong Tuhan. Kau kan penuh otoritas. Tak usah kau ke rumah dia jauh-jauh. Dari sini kau ngomong Tuhan, sembuh anggota stafku itu. Kata Yesus. Ngeri sekali perwira ini. Dan Yesus ngomong sembuh. Ya, sekalipun dia mungkin orang yang gak dianggap, tapi dia mengalami pemahaman tentang Yesus. Dan itu membuat intervensi ilahi terjadi dalam hidup. Bilang amin. Sama lagi perempuan Sirofenisia yang dianggap kafir, dianggap asu, kiri oleh orang Yahudi. Dia nyamar jadi orang Yahudi, pakai baju Yahudi, pakai bendera Yahudi, pakai minyak-minyak urapan Yahudi, ditiupnya lagi trompet Yahudi. Namanya apa? Shofar. Ya. Terus dia datang ke Yesus minta disembuhkan. Langsung Yesus bilang, sorry ya, hanya untuk orang Yahudi. Kalau orang kafir tidak boleh. Kaget dia. Dia mau nyamar, ketahuan sama Yesus. Langsung dia buka bajunya dan gini, Tuhan, anjing pun, kami orang Sirofenisia pun Tuhan, makan remah-remah dari roti yang jatuh. Yesus bilang, hebat iman Tuhan. Sembuh. Jadi kita nggak usah pura-pura bilang amin. Bilang amin. Nggak usah pakai topeng, bilang amin. Ada lagunya, 1, 2, 3. Buka dulu topengmu, Tuhan. Memang aku salah Tuhan. Tapi kan dia lebih parah Tuhan. Masa kau berkati aku enggak?
Memang ada lagunya. Kalau yang lain tolonglah aku Tuhan. Ragu cemburu Bapak Ibu ya. Nggak boleh. Jangan sibuk dengan, tapi diri kita dengan Tuhan. Bilang yes. Dan biar dari diri kita yang alami pewahyuan tuh, keluarlah air kehidupan memberkati banyak orang. Itulah dasar iman yang paling suci. Bapak. Cukup ya. Sekarang saya mau pindah yang kedua. Nah ini yang menarik Bapak Ibu ya. Lihat sama-sama. Lupa saya klik Bapak Ibu itu ya. Matius singa, Markus lembu, Lukas anak manusia, Yohanes Nasar Raja Wali. Nah kita lihat yang kedua, dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Sama-sama katakan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah kita baca dulu Roma. Yuk sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Stop. Dalam apa? Kelemahan, ketidaktahuan, sok tahu kita, macam semua pokoknya. Yang minus-minus. Dia bantu kita. Lanjut 1, 2, 3. Sebab kita tidak tahu. Kadang-kadang kita bingung. Satu sisi minta duit banyak, tapi kan tahu kita boros. Satu sisi kita sadar kita nggak mampu. Satu sisi kita tahu kita bukan siapa-siapa. Nah, lanjut 1, 2, 3. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Kan banyak kadang-kadang yang tak unspeakable desire of your heart. Ya. Ini yang usia sudah 35 tahun ke atas tahu nih. Ada kadang-kadang yang kita ngeganjel ya, tapi kita mau doa takut salah doa, tapi nah itu. Roh akan bantu kita, lihat, menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan atau bahasa sering. Kadang-kadang kata-kata kita terbatas untuk berdoa. Benar nggak? Ya. Kadang-kadang kita melafalkan doa-doa yang sama. Makanya supaya seragam ada beberapa gereja, mari kita berdoa, doa Bapak kami. Ya. Doa Bapak kula, jangan Bapak kami lah gitu ya Bapak Ibu ya. Ya nggak salah. Tapi lebih daripada itu Roh Kudus, katakan Roh Kudus. Lihat huruf R-nya besar, LAI pakai, ya. Lihat. Roh himself akan membantu kita, akan berdoa untuk kita. Ya, kalau bahasa lebih kayaknya akan menggerakkan kita untuk berdoa. Nah, kata-kata keluhan-keluhan yang tak terucapkan ini dalam konteks Pentakosta seringkali kita maknai sebagai berbahasa roh, Bapak Ibu. Groaning spirit, berbahasa kata-kata bahasa. Ya. Nah, Pak, benar apa enggak? Ya benar juga. Tapi kan enggak mesti begitu juga sebenarnya, Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita lihat, bicara tentang berdoa dalam Roh Kudus atau berbahasa roh atau penuh Roh Kudus, Alkitab itu mencatat sejarahnya, ada sejarahnya, Pak, supaya kita jangan salah, ya, karena ini perdebatan yang cukup menarik. Yang pertama itu di Kisah 2 pasal 1 sampai 13 nggak usah dibuka. Inilah peristiwanya. Namanya Pentakosta. Makanya gereja yang percaya dan mengutamakan karunia berbahasa roh suka dibilang gereja Pentakosta. Ya, karena apa? Karena mereka percaya peristiwa ini, Bapak Ibu. Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Saya lupa kasih videonya. Jadi tiba-tiba dikatakan Roh Kudus turun dan orang yang kumpul di kamar loteng atas. Saya 2 kali ke sana. 2 tempat yang berbeda, bingung saya Bapak Ibu. Karena keperluan turis lah ya. Karena nggak aman dipindahkan kamar lotengnya. Kami sudah ke sana lihat dan saya bimbing pujian. Pas nyanyi, kata tentara, "Husus, suruh diam Bapak Ibu ya, karena ribut mungkin Bapak Ibu ya." Jadi saya sudah ke sana. Bayangkan mereka kumpul. Kenapa kumpul di loteng atas? Karena mereka takut ditangkap. Sebagai antek-anteknya Yesus. Waktu mereka kumpul, sesuai perintah Tuhan, jangan kemana-mana, don't go anywhere, kumpul di Yerusalem. Apakah semua taat? Nah, ada 2. Mereka pergi ke Emmaus. Ya. Dan terpaksa Tuhan hadir dengan mereka pada mereka dan mereka balik ke Yerusalem. Waktu mereka kumpul, kata Kisah 2 ayat 1, mereka menerima sesuatu yang supranatural, artinya nggak bisa dilihat, tapi dialami, dan mereka mulai berbahasa-bahasa yang baru. Yunani pakai kata glossolalia, ya. Ada para peneliti bilang bahasa roh itu adalah untuk menyaksikan. Memang waktu itu konteksnya mereka mulai berbahasa roh dan bahasa roh yang mereka lafalkan itu ternyata bahasa-bahasa yang dipakai oleh bangsa-bangsa yang ada di sana. Ingat, kota Yerusalem itu selain kota orang Yahudi juga kota internasional. Jadi waktu itu ada orang Jawa, orang Kek, orang Hokkien, orang Batak, orang Manado di sana. Tiba-tiba mereka berbahasa roh. Ngana, pagoda. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Ya, kalau orang Batak, ucok butet, kayak begitu Bapak Ibu. Tapi yang ngomong orang Yahudi kan lucu Bapak Ibu ya. Nah, heran dan lebih dahsyatnya orang Batak, ini saya pakai bangsa kita supaya ngerti lah, ini pakai bahasa Persia yang kan Bapak Ibu. Orang Batak yang nggak ngerti, merata Batak dia. Mereka apa itu? Pasti Nabi Tepuli itu. Gitu Bapak ya. Tiba-tiba dengan bahasa Batak, orang Batak yang hadir. Tiba-tiba orang Jawa bilang, kok monggo. Ya, ojo dibanding-banding ke. Wah, orang Batak itu, orang Jawa itu. Ya, nah yang ngerti. Kalau orang Manado apa ya? Pangan apa goda pasti suka apa Bu ya. Wah ini nih orang kita ini. Ya. Orang ini. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, para ahli teologi berkata bahasa roh itu harus ada terjemahannya supaya dimengerti. Nanti kita lihat. Karena di 1 Korintus ribut mereka gara-gara bahasa roh. 1 Korintus ribut. Satu-satunya kitab yang membahas bahasa roh paling banyak adalah kitab 1 Korintus. Dari 12 temuan ayat, 47 hit kalau kita lihat ya. Maka 9-nya itu 8-nya di kitab 1 Korintus. Ya, banyak sekali memang. Ya. Kenapa demikian? Saya pindah dari kisah 2 dulu ke Korintus. Karena di kota Korintus waktu itu memang banyak orang yang mengalami seperti peristiwa Kisah pasal 2. Dan gara-gara dia ngalami itu, dia merasa lebih suci, lebih kudus, lebih suci. Walaupun tidak pernah ikut suci 1, 2, 3, dan 4. Ya. Apa itu? Supaya tahu lah, suka nonton ya. Jadi dia sok-sokan. Mentang-mentang dia bahasa roh, masuk gereja, pas salam asyir, kobeni pula asyirnya. Langsung dia bilang, urakama syekina masan. Wah, langsung gue bilang, gila nih orang itu begini kan. Jadi ribut Bapak Ibu. Kalau berdoa, adu kuat-kuatan bahasa rohnya. Loh iya. Makanya Paulus bilang, baiknya aku diam, tidak ngomong. Daripada aku ngomong 1000 kata bahasa roh dan yang ngerti, ngomong 1 kata aja yang ngerti. Apa katanya? Diam. Ya, karena kejadian di 1 Korintus. Tapi bukan berarti bahasa roh itu hanya untuk orang lain dan dimengerti. Enggak, kata Paulus. Bahasa roh itu berguna untuk membangun diri kita. Katakan membangun diriku. Nah, ini senjata yang paling hebat Tuhan kasih. Pak, saya belum Pak. Tunggu. Ya, biar Tuhan yang berikan. Karena ini bahasa dia. Kalau bahasa Inggris saya bisa Bapak Ibu. Ajarin. Ya tinggal kita deal lah berapa lama, berapa ongkosnya gitu. Kalau bahasa roh nggak ada kursusnya. Pak, di mana kursus bahasa roh? Ya nggak ada. Ada nggak? Atau kita buka aja. Kayaknya mantap nih. Ketuanya Cianggra. Ya, saya bilang sama Pak Yusak, Pak kita mau ke Amerika nih ya. Berarti kita mesti bahasa Inggris Pak. Iya. Saya mesti rubah bahasa roh Pak, mesti ada Inggrisnya. Pertama Yusak, iya. Hah? Masih karena kalau di Amerika bahasa rohnya mesti bahasa Inggris ya. Nah, kalau kita lihat di Kisah 10 ayat 4 dan 6, Petrus yang sama, Petrus yang alami di Kisah 2, Petrus yang sama di kitab Kisah Rasul pasal 10, dia lagi khotbah tentang Yesus. Dia sedang menyampaikan dasar iman yang paling suci. Siapa namanya? Tiba-tiba orang penuh Roh Kudus Bapak Ibu. Wah, yang kaget, yang tumbang Petrus Bapak Ibu. Kaget. Karena kok ternyata karunia Roh Kudus juga diberikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita semua non-Yahudi Bapak Ibu ya. Tengok dulu. Kalau status non-Yahudi, tapi kalau sikapnya nggak tahu. Jadi dia kaget. Terus ditanya, boleh nggak kita baptis mereka dengan baptis air? Karena mereka sudah penuh Roh Kudus. Makanya GBI percaya ada baptis air, ada baptis Roh Kudus. Itu yang kita pahami. Ya. Nah kalau Kisah 19 dikatakan, waktu itu berbeda. Paulus sekarang, dia layani, dia berdoa tumbangkan tangan. Ya, Pak, Bapak tidak pernah tumbang. Memang saya nggak bisa tumbang tangan, karena saya tahu. Tumbang tangan Pak Bang Pisun kan tahu. Nah inilah masalahnya. Jadi nggak murni Bapak Ibu. Tapi kalau saya, Bang murni sekali. Ya. Waktu saya pergi ke tempat lain, saya bisa. Karena apa? Saya nggak tahu di mana ngapain. Saya tidak kenal mereka. Sedang saya maju ke depan, saya ingin berdoa. Waktu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang sama dia, jangan banyak omong. Tuhan bilang, jangan banyak bela dia, Tuhan yang bela. Nangis dia. Semoga supaya ibadah Pak, makasih Pak ya. Iya Pak, saya suka bela diri Pak. Saya bertobat mulai hari ini biar Tuhan yang bela saya. Dia pergi sukacita. Saya bingung, Tuhan hebat sekali Tuhan. Kok bisa tahu Pak? Nggak tahu aja, pas pegang kepala dia terus ngomong aja. Ya, saya pernah doain di Jakarta, ingat ya, waktu doakan saya minta
maju ke depan, pas udah doa rame, ada suami istri dibawa pengerja, Pak doain Pak. Saya ya karena sudah terlambat mau selesai kan capek juga kan. Saya pegang tangannya, Tuhan berkati pas saya. Itu saya diam. Saya ngerasain ada apa ya, kayak luka dalam. Apa? Luka dalam hati. Tuhan, pulihkan mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Dan mereka saling mengampuni. Dia bilang, jangan ambil keputusan yang melukai dirimu dan tidak memegang Tuhan. Cabut keputusan yang kalian buat. Saya doa. Itu nangis Bombay. Tahu Bombay Bapak Ibu ya? Nangis Bombay ya. Karena ibadah rame, pekerja bawa ke video. Selesai habis ibadah, saya pulang. Pas makan, mereka ikut juga. Minta. Saya bilang, makasih Pak. Kenapa saya bilang? Kami mau cerai Pak. Bapak tahu dari mana? Kan ini kan pertanyaan paling sulit kan? Kalau bukan dari Tuhan. Kan sombong kali aku. Tapi emang iya, enggak lah. Itu paling sulit. Dan lain sebagainya. Nah kalau di Raja Isa kan ketahuan kan? Kayak James, teman ini macam betul kau ini kan? Gitu. Sudah saya, dia enggak saya kan sudah punya pengetahuan. Paham Bapak Ibu? Jadi bukan saya mau tumpang tangan, ngerti Bapak Ibu ya? Tidak usah tumpang tangan, tumpang kaki pun tawar. Tapi kalau nanti pendeta datang ke sini dan berdoa untuk kalian, terima aja, karena itu pasti dia murni daripada Tuhan. Amin ya? Kapan Pak pendeta? Saya nggak tahu kapan lah pokoknya. Ya. Oke, kembali ke sini. Jadi yang pertama cerita penuh, bersaksi dengan bahasa roh. Yang kedua dengar khotbah, berbahasa roh. Nggak dibilang mereka bersaksi dengan bahasa roh. Yang ketiga, lewat tumpang tangan, penuh Roh Kudus. Nah, 3 ini berdoa dalam Roh Kudus. 3 ini dijelaskan oleh Rasul Paulus di kitab 1 Korintus. Sekarang kita buka aja sama-sama yuk. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-14. Oh, terima kasih Tuhan. Masih panjang ini ya. 1 Korintus pasal 14 Bapak Ibu. Oke. Coba kita baca beberapa ayat saja. Maaf, saya kehilangan marker di handphone yang satunya. Saya coba lihat handphone satu lagi Bapak Ibu ya. Karena saya biasa baca kitab bolak-balik dengan handphone Bapak Ibu ya. Oke, supaya rohani. Mantap lah Bapak Ibu. Supaya bangga Bapak Ibu ya. Oke. Sini lah. Ayat 2. Yuk sama-sama kita baca. 1 Korintus 14. Judulnya sekali lagi tentang karunia roh. Karunia Roh Kudus ya. Kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi stop. Bapak Ibu kalau doa kepada manusia atau kepada Allah? Kecuali Ibu Lima. Karena kalau Ibu Lima berdoa, dia berdoa kepada Bapa di sorga dan Bapa di rumah. Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Sebab 1, 2, 3. Sebab lihat ke depan. Roma 8, 28, 26. Keluhan-keluhan tak terucap. Makanya seringkali saya bilang obes ibadah mari masing-masing berdoa. Mungkin sebagian doa dalam hati, tidak masalah. Ya, doa dalam batin. Tapi Kristen kebatinan bertobat ya. Ada yang berbahasa roh. Nah ini untungnya. Ini untung saya misalnya. Kan tidak tahu kiri kanan. Lagi doa sesuatu yang spesial. Ya, jadi bahasa roh itu bahasa doa. Amin. Oke, sedikit menyimpang supaya saya ingat. Waktu Menara Babel dulu, bukan Bangka Belitung ya, Babilonia. Waktu itu dibangun, maaf, Menara Babel dibangun oleh siapa namanya? Nimrod Siregar Bapak Ibu. Dia bangun Menara Babel untuk menyamai itu Tuhan. Jadi enggak? Jadi bagaimana cara Tuhan mengacaukan kesepakatan mereka? Tuhan kasih banyak bahasa. Tiba-tiba komunikasi gagal. Sehingga tidak jadi bangun menara yang tinggi. Hari ini semua kita, bangsa-bangsa, umat manusia, punya bahasa yang berbeda-beda. Benar Bapak Ibu? Nah, seperti kami di rumah suka masalah dengan bahasa. Ya. Tapi tahu nggak? Enggak. Masa nggak tahu? Nggak apa? Masa nggak tahu sih? Ternyata dia lagi baca sesuatu yang saya nggak baca. Saya nggak tahu lah. Kena marah saya. Coba bilang apa dulu? Itu aja nggak tahu. Katanya pendeta tahu semuanya. Emosi juga Bapak Ibu. Apa? Coba. Itu kami saja. Bapak Ibu enggak. Amin. Enggak jauh beda. Bapak Ibu sama aja ya. Anu kan lu anunya Pi. Biar mantap kali anunya itu. Apa coba Bapak Ibu? Coba. Bisa Pak? Apakan dulu Pak apanya itu? Biar apa kali dia. Ya, di bahasa gini yang paham cuma Pak Sian.
Apakah itu apanya itu? Biar apa kali? Jangan diapa-apakan tapi apanya itu. Macam mana Bapak Ibu coba? Sini nggak pernah Bapak Ibu ya? Enggak ya? Kalau orang Jawa gimana? Sama ya? Pak Kris? Maksudnya? Apa ngomongnya Bang? Jadi ingat ya, bahasa roh itu bahasa doa. Jadi kalau ada yang bilang, jangan bahasa roh, orang nggak ngerti. Oh enggak, ini bahasa roh. Bahasa doa. Terus ayat yang keempat yuk. 1, 2, 3. Maksudnya tadi kalau kita bernubuat itu pakai bahasa akal budi. Kak Feni semangat ya. Maaf ya terus ya. Siapa nih Kak? Kak Kris pasti bisa. Pasti Tuhan kasih. Itu kan nubuat. Aku doa supaya kau kuliah ke Singapura kerja. Itu kan sesuatu yang menyenangkan, memberkati, nubuat. Itu nanti sama. Tapi kalau bahasa roh untuk terima kasih. Jadi bedakan dua ini, ya. Nanti kita kesana ke berdoa dalam roh. Terus ayat yang kelima. 1, 2, 3. Aku suka. Oh, stop. Ternyata Bapak Ibu lihat ke mana? Engkau punya kesempatan untuk berbahasa roh. Oh, enggak amin. Aku nggak tahu gimana caranya. Pakai Roh Kudus yang kasih. Mulai aja. Kadang-kadang mungkin aneh. Ada yang berbahasa kelihatan indah. Kata kita. Berarti enggak aneh juga Bapak. Ada juga yang aneh bahasa roh. Ada yang bahasa roh gini. Ini mau maaf ya. Ini ekspresi bahasa rohnya. Nah, ada Bapak Ibu. Tiap kali ibadah begitu Bapak Ibu. Ada yang asal mungkin ngira dia kena bengek kita tutup punggungnya. Enggak. Ada juga yang bahasa roh. Raka. Ada Bapak Ibu. Sini nggak ada aja, mungkin malu. Tempat lain banyak Bapak Ibu. Aneh-aneh Bapak Ibu. Ya, jadi ekspresi itu kita nggak bisa. Karena yang Tuhan yang kasih. Lihat, berbagai bahasa kepada Babel Tuhan kasih. Pecah mereka. Gereja yang pisah kemana-mana, yang udah kita nggak nyambung ngomongnya, Tuhan kasih satu bahasa yang sama. Namanya apa? Bahasa roh. Saya di Singapura masih nggak Bapak Ibu terjemahin. Saya kadang mimpi pujian pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa roh ya. Habis itu saya terjemahin. Kalau kami yang terjemahin Bapak Ibu itu bayangkan dari bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahan bahasa kadang di Mandarin, bahasa macam-macam. Kadang-kadang kan tergantung kecepatan kita mengartikannya Bapak. Dan itu lama sekali. Kadang-kadang juga saya tengok yang pakai headset bosan-bosan juga Bapak. Kurang menarik. Tapi waktu saya naik ke panggung, waktu saya bilang let's worship our Jesus, lift up your hand. Semua bahasa roh. Rusia, Belarusia, dari Afghanistan, semua bahasa urapakan. Aneh-aneh bahasa Bapak Ibu. Dari Cungkok, mainland China, baik dari yang utara pun beda-beda. Orang Hokkien, orang Konghu, orang Kek, beda-beda bahasa rohnya. Dan itu indah sekali Bapak. Very beautiful. Saya sering lihat itu waktu kami di Singapura. Saya sering lihat itu tiap tahun Bapak. Ya, yang satukan kita itu bahasa roh. Tuhan yang kasih. Katakan Tuhan yang kasih. Nah, kalau ada basisnya, kudu supaya penuh bahasa roh. Ya iyalah. Walau Bapak Ibu. Karena Paulus juga tumpang tangan turun bahasa roh. Tapi saya percaya Tuhan yang kasih entah lewat Tuhan, entah langsung itu urusan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, terus lanjut 1, 2, 3. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibah. Nah inti masalahnya ya kayak tadi, Kobeni terima tamu, shalom, kata Pak Kobeni, shalom Pak, raka masih tipi masanda Kobeni. Kan bingung dia. Kalau satu, bayangkan 1000 jemaat Korintus. Lama-lama kan asyirnya di lawat Tuhan tumbang Bapak Ibu. Makanya habis itu kalau ngomong kan gimana kabarmu? Inapar kata kasih. Kan bengong Bapak Ibu. Sombong. Jadi kalau kau bisa berbahasa roh di gereja Korintus, kau lebih rohani. Ada banyak orang Pentakosta yang merasa karena dia berbahasa roh lebih rohani daripada yang tidak berbahasa roh. Coba lihat kiri kanan. Coba lihat. Kau ya gitu. Bodoh. Makanya persyaratan untuk pujian dan nyanyi main gitar harus berbahasa roh. Minggu depan saya audisi bahasa roh. Coba bangsa bahasa roh lu. Wah kurang original nih. Coba kalian di bahasa roh agak-agak sumbang ini. Ya. Kalau di Raja Isa apa persyaratan untuk main musik Pak? Persyaratan paling musik yang paling penting bagi Raja Isa harus bisa main musik. Itu saja. Mainnya yang bagus. Lebihnya ya kompak-kompak sama kita lah.
Ya, amin. Nah, Pak apa syarat mimpin pujian Pak? Bisa nyanyi dan bisa mimpin. Bayangkan kalau Pak Edo mimpin pujian, kok Benny singernya. Kan kasihan mereka Bapak Ibu bisa tumbang. Satu lagi singernya Bang Leon. Bisa berantem mereka di mimbar Bapak Ibu. Ya, maksud saya paham Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang bahasa roh dibikin sebagai syarat. Nah ini masalah. Ya. Saya terganggu nggak Pak kalau orang berdoa nggak bahasa? Enggak masalah. Saya terganggu kalau orang itu berdoa, mic-nya jauh-jauh. Padahal kita rame, marah saya, mic-nya itu gitu ya. Dia dengar kita doa. Oke ya. Lanjut lagi kita baca yuk berikutnya yuk. Ayat ke-14, 15 dulu. 1, 2, 3. Sebab ulang lebih kuat. Ayat 14. 1, 2, 3. Boleh nggak berdoa dengan bahasa roh? Boleh nggak berdoa tidak dengan bahasa roh? Boleh nggak tidak berdoa? Oke, teman-teman. Saya terjebak. Jadi lihat ya, kalau kita berbahasa roh, akal budi kita nggak berdoa, tapi roh kita yang berdiri pakai apa iya apa 3 bagian manusia, roh, jiwa dan tubuh ya. Aspek rohaninya roh. Kalau bahasanya tadi Roma, keluhan tak terucapkan, groaning from within inside bahasa Inggris. Ya. 15 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi tetapi wow. Makanya waktu kita nyanyi sini, Karenio rabatakara ramaya ramasanu, ku nyanyi akal budi. Hale, mari kita sembari ya ralabat. Mbak, roh. Bebas. Pak, kalau aku mau pakai akal budi, enggak apa-apa. Boleh enggak boleh? Apa yang enggak boleh, Pak? Kalau kau pakai akal budi orang lain enggak boleh. Pakai akal budimu aja. Kalau kamu berakal ya sinilah kita budikan kau ya. Boleh, tidak masalah. Ya. Pak, aku rindu lah Pak, pengen Pak juga berbahasa. Itu mantap. Aku doa Tuhan kasih. Entah lewat mimpi, entah kau nyanyi, entah lagi duduk. Dulu 5 berbahasanya lagi doa semalaman. Di sudut ruangan 5. Jadi penuh Roh Kudus kata dia. Ya. Saya dulu kejebak ikut ibadah malam. Doa semalam suntuk kali Bapak. Tiba-tiba saya penuh Roh Kudus, saya berbahasa. Saya tutup mulut, saya nggak bisa berhenti Bapak. Itu pengalaman di Bandung. Ya. Jadi ingat, kita berdoa dengan akal budi, katakan akal budi. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa dalam juga dengan roh. Jadi kalau saya simpulkan sementara, berdoa dalam Roh Kudus itu salah satunya adalah yang pertama kita tahu dasar doa kita, Yesus yang sudah menyelesaikan bagi kita, katakan amin. Kita tahu Yesus yang mengasihi kita, katakan yes. Dasarnya itu. Ungkapannya apa? Ungkapannya bisa berbahasa roh, bisa berakal budi. Karena apa? Karena dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Dan roh itu yang membawa kita untuk kita berdoa. Oh Pak, saya kok kalau berdoa jarang Pak. Ada doa makan. Tahu nggak Bapak Ibu? Engkau bisa doa makan Roh Kudus. Ya. Karena ada juga hamba Tuhan sudah makan, belum doa ya. Oh. Tuhan berkati. Mana kalian ini? Lupa nih. Dulu. Sekarang nggak tahu juga. Ya. Jadi lihat, Roh Kudus itu sebenarnya bukan cuma ekspresi dalam berbahasa roh saja. Iya itu. Tapi waktu kita memiliki dasar yang paling suci yaitu Yesus. Dan kita sadar, katakan aku sadar. Aku tempat kediaman Roh Kudus, aku. Maka waktu kita berkata-kata mungkin secara manusiawi kita terbatas. Tapi seringkali waktu kita percaya itu Roh Kudus. Waktu kita percaya sadar akan hal itu. Roh Kudus yang membawa kita berdoa. Kadang-kadang doanya gini. Itu doa begitu. Mungkin bahasa cuma sesak Tuhan. Kan itu maksudnya kan. Tiba-tiba kirim barang hilang. Itu doa. Itu doa. Waktu kau sadar engkau punya Yesus, itu doa. Amin. Yang paling penting itu dasar yang suci itu ada pada kita.
Nah makanya di kitab Efesus, coba kita buka Efesus kan. Wah ini kemana-mana, kita buka Efesus. Efesus pasal yang kelima. Nah, ini menarik. Ya. Silakan dibuka Efesusnya. Pasal yang kelima. Sudah ayat yang ke-18-19. Yang sudah ketemu, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Katakan penuh dengan roh. Akibatnya apa? 19 sama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam mazmur dan nyanyian bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan tadi satu kata ini, aku bernyanyi dengan akal budiku, aku bernyanyi dengan rohku. Efesus bilang ada ekspresi perkataan, ada mazmur, ada kidung pujian, ada nyanyian rohani. Sama-sama bilang mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Ibadah kita lengkap Bapak Ibu. Ada kidung pujian, ku nyanyi kidung pujian. Semua yang dibikin lagu oleh para pencipta hamba Tuhan dibakukan, disebarkan. Dulu ada buku, kami buku ND, kidung jemaat, buku lagu, buku apalah pokoknya itu, ya. Itu kidung pujian, sekarang pakai YouTube. Ada songbook juga, tapi pakai YouTube kayaknya. Punya itu kidung pujian, ku nyanyi haleluya. Bermazmur, kita memuji Tuhan, mengikuti irama musik yang ada, tapi dengan kata-kata kita sendiri. Wah ini mesti praktek, tapi tidak salah ya. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur, ku percaya Bapa, Engkau baik Tuhan. Memang ada aspek musikalitas memang. Tapi kalau kita biasakan pasti bisa. Ya, aku percaya Engkau yang menjagaku ya Aba Bapa. Ini kalau kita suka pujian kan kelihatan mazmurnya itu. Yang ketiga apa? Bernyanyi dalam nyanyian roh. Saya terjemahkan nyanyian berbahasa roh. Inarabata karamasan, sama dengan mazmur, kita ikuti flow musik yang ada, pattern musik yang ada, dan kita mulai berbahasa roh. Jadi sebenarnya berdoa dalam Roh Kudus itu artinya waktu kita sadar kita adalah milik Tuhan. Katakan aku milik Tuhan dan aku mulai berdoa. Mulai hari ini jangan terintimidasi ya. Pak aku belum berbahasa roh Pak. Yang pertama minta ke Tuhan. Yang kedua jangan terintimidasi. Yang ketiga terus berdoa. Nanti dia kasih untuk kita semua. Seringkali memang harus diakui waktu kita berbahasa roh itu ada banyak hal yang kepala kita terbatas memikirkannya. Tapi rohnya dalam diri kita akan membantu kita berdoa. Ya, seringkali waktu kita terbatas dengan kata-kata inarabataka rabasyaka. Oh Yesus, tolong aku Tuhan. Oh Rabba, itu untungnya. Saya doa supaya semua kita juga boleh penuh dengan Roh Kudus. Bilang amin. Boleh berbahasa roh, katakan yes. Lihat kiri kanan, bilang gini. Berbahasa roh ya, bilang berbahasa roh ya. Ayo bilang. Bilanglah. Yuk, kita tutup dengan beberapa ayat kita baca dari kitab Roma yuk. Kitab Roma pasal 8 menarik Bapak Ibu. Roma pasal 8 itu judulnya adalah hidup oleh roh. Lihat ya. Roma pasal 8 hidup oleh roh. Lihat beberapa ayatnya. Ayat 2 sama-sama. Saya tunggu Roma pasal 8. Roma 8. Yuk. Yang sudah ketemu sama-sama kita baca ayat 2. 1, 2, 3. Roh telah dari hukum dosa. Yang pertama, roh itu yang memerdekakan, roh Yesus bagi kita sekarang nih. Yang percaya kepada dia. Dia membuat status kita orang merdeka. Bilang saya orang merdeka. Nah, kita orang bebas. Tidak ada yang mengikat kita lagi. Ingat itu. Status kita jelas. Ya. Ayat 5 sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab waktu kita percaya kepada Yesus, rohnya Yesus membebaskan kita dan roh yang sama akan mengilhamkan kita tentang perkara-perkara Tuhan. Dia akan mencerahkan pikiran kita. Supaya kita memikirkan apa yang roh pikirkan. Bilang amin. Jadi yang peperangan kita yang paling dasar adalah bagaimana pikiran kita dipenuhi dengan pikiran roh. Yang berbicara tentang dasar yang paling suci namanya siapa? Yesus. Oke, berikutnya ayat 6. 1, 2, 3. Dari pikiran itu muncul keinginan. Nah makanya Roh Kudus menguasai kita supaya pikiran kita dibersihkan, dimurnikan, dikuduskan, diubahkan, berubahlah menurut pembawaan budimu,
Supaya yang kita inginkan, desire, our heart desire, keinginan kita tuh jadi kudus Bapak Ibu. Gak kedagingan lagi. Amin. Amin. Hanya Roh Kudus yang mampu lakukan itu. Terus ayat yang ke-9 sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Jika memang Roh Allah. Tetapi jika orang tidak mengikuti Yesus. Lihat. Roh bebaskan kita. Kita bukan lagi orang yang dipenjara. Status kita orang merdeka. Status kita orang dibenarkan. Status kita orang kudus. Kemudian roh itu memperbaiki pikiran kita. Supaya apa? Supaya yang kita inginkan itu adalah yang bukan kedagingan. Yang benar, membangun, memberkati. Sehingga apa? Waktu keinginan kita dibersihkan, dipulihkan oleh Roh Kudus. Maka langkah hidup kita itu menjadi benar Bapak Ibu. Roh Kudus yang kerjakan, bukan diri kita. Amin. Makanya khotbah itu dimaksudkan supaya cara pikir kita berubah. Waktu cara pikir kita berubah, maka yang diingat hati kita juga berubah Bapak Ibu. Akibatnya apa? Cara kita menjalani hidup itu berubah. Kita bisa tinggal di lautan yang asin. Tapi kan tidak perlu jadikan asin Bapak Ibu. Amin. Ikan laut itu tinggal di laut asin enggak? Kalau tangkap apakah asin dia? Nah, kita boleh tinggal di dunia yang gelap. Tapi kita nggak usah gelap-gelapan. Amin. Itu maksudnya. Terus ayat 11 sama-sama. 1, 2, 3. Dan akan jadi waktu kita menjalani hari-hari kita, tujuannya kehidupan. Apa itu kehidupan? Kesembuhan, kesehatan, berkat. Hidup Bapak. Bikin hidup lebih hidup. Roh itu yang bekerja Bapak. Amin. Roh Yesus. Kenapa roh Yesus? Karena Yesus sudah gak bersama kita di bumi. Nah, ya. Kalau Matius, Markus, perjanjian masih di bumi dia. Kecuali pas akhirnya mereka ke surga. Kita nggak pernah ngalami Yesus muka bumi. Pernah ketemu Yesus muka bumi? Ya kan? Rohnya yang turun bagi kita. Yang menguasai kita. Yang empowering kita. Terus. Nanti kita simpulkan. Ayat 14. 1, 2, 3. Semua orang. Status kita sekarang adalah anak Allah. Katakan sama-sama. Aku anak Allah. 15. 1, 2, 3. Sebab. Oleh roh itu kita berseru. Nah, ini buktinya. Waktu kita bunyi, ya Aba, Bapa. Itu Roh Kudus yang membuat kita demikian. Amin. 2 ayat terakhir. Ayat 23 sama-sama kita baca. 23. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan bukan hanya mereka saja. Kita juga sambil menantikan. Yaitu ini mengatakan kita yang anak Tuhan juga mengalami penderitaan Bapak Ibu. Kesusahan, tantangan, kesulitan. Ini ada lagunya. Jatuh bangun aku. Ngalami Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang menghakimi kita katanya anak Tuhan. Iya memang anak Tuhan. Ya kan? Kalau kita ada banyak orang misalnya punya 5 anak. Apakah semua anak yang excellent? Belum tentu. Ada juga yang gak karuan Bapak Ibu. Tapi tetap anak. Saya bilang sama Bu Lima, nih kalau misalnya Sharon nih, tiba-tiba dia misalnya jahat dia. Main narkoba, pembunuh orang, masuk penjara. Kau kunjungi gak? Kunjungi Pak. Iya. Karena kan banyak sekarang kan di gereja. Dia gak usah ngomong merek. Puluhan tahun melayani di gereja. Salah dia, melangkah salah. Ada gak yang lindungi dia? Gak ada, dibuang Bapak Ibu. Dibuang. Saya berdoa sama saya tanya Tuhan. Tuhan kejam kali Tuhan. Kan orang itu berjasa Tuhan. Punya pengalaman rohani, ada lawatan Tuhan. Kok sekali dia jatuh kok langsung dibuang? Ada yang bilang gini, memang hamba Tuhan itu hidup seperti dalam akuarium. Sorry ya, saya nggak mau Bapak. Karena nggak bisa berenang saya. Nanti mati saya kira. Artinya dimanapun dilihat, atas bawah transparan. Emang Tuhan Yesus saya? Enggak. Ya. Saya jawab begini, karena selama ini ada penjelasan. Saya jelaskan panjang. Baru kawan-kawan bisa memahami. Ya. Saya bilang saya juga demikian dulu. Ini saya. Mereka baik semua. Saya temukan setelah 20 tahun saya melayani.
Saya temukan saya bukan anak. Kaget saya bapak ibu. Saya baru sadar selama ini saya dihargai karena performance saya, karena kemampuan skill saya. Suatu ketika waktu saya nggak perform, ya nggak ada penghargaan. Daripada saya dibuang, mendingan saya buang di duluan. Wah, ke dalam tangan Tuhan. Ya. Saya tahu. Dan saya bisa menjawab semua yang tanya ke saya. Karena kau bukan anak. Tapi kalau kau anak, ini Kobe ini jago nih, karate, taku. Tiba-tiba Vincent bilang, papi aku mau latihan lo. Lebih jago Vincent. Kobe ini cemburu atau marah? Bang. Mantap, lebih mantap. Kalau bapak itu bangga anaknya hebat. Nah, coba di dalam grup gereja, semua yang ada, kita terbuka aja lah. Setiap kali ada rising star bintang, potong, dihilangkan. Ya kan? Makanya gereja nggak bersatu kan? Ribut terus kan? Lagi top dia bimbing pujian, tiba-tiba 3 bulan kemudian keluar dia. Solo karir. Kenapa? Karena sudah muncul yang lain. Nggak perform, tukar. Wah, saya bilang enggak lah. Saya bilang enggak, cabut aku. Makanya di sini saya bilang saya mau jadi keluarga. This is house of Raja Isa. Ini rumah Raja Isa. Ini keluarga Raja Isa. Banyak yang datang. Tapi tidak semua yang stay. Tidak apa-apa. Tapi saya tahu yang tidak stay itu bukan keluarga bagi saya. It's okay. Saya mas. Tapi yang saya tahu bagi saya mereka keluarga. Dan saya lihat juga responnya. Maka saya habis-habisan Bapak Ibu. Saya akan temenin. Ya, saya akan bantu support. Pokoknya apa misalnya saya akan kerjakan. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Karena saya itu keluarga. Makanya saya bilang, saya pengen berhari tua dengan mereka saja. Kita jumlah mungkin tidak ada apa-apa. Tapi doa Tuhan gak usah banyak lah Tuhan. Dapat itu cukup lah, salah dua kita 2 kali ibadat. Tapi orang kaya semua. Wah, tahu kan? Sekarang tidak pusing kita. Sekarang saya latihan nih. Berkati gereja-gereja. Kan ini ada satu nih, gereja yang gak usah ibadah. Kami duduk aja sudah panas Bapak Ibu ya. Nah, nanti sama Koben nih kita mau kerjain. Lagi dihitung ya. Saya bilang ingat ya, nggak boleh ada foto kami. Pokoknya kamu. Komen saya semua, nggak usah lapor aja dari surga barangnya. Ya, jadi latihan. Saya bilang Tuhan, capek lah Tuhan. Dulu saya kerjain banyak loh. Sekali bangun, saya pernah bangun gedungnya 3 bulan. Harganya 300 juta. 3 bulan selesai. Ini ada. Jadi ingat ya, di Telus Timbul ya. Nah, kalian tahu nggak? Telus Timbul. Sebentar, saya bangun 3 bulan kenapa? Karena sebulannya nggak ada material. Serius? Iya. Selesai. Jadi sekarang Tuhan hanya bisa renovasi kecil ini apa-apa. Tuhan aku 5 roti 2 ikan. Saya bilang dari kecil kita setia supaya nanti kalau jadi besar banyak yang kita kelola. Kita tetap sadar siapa kita. Bilang amin. Satu ketika ada pendeta almarhum. Ini sedikit almarhum dia. Dipakai Tuhan luar biasa. Tiba-tiba Tuhan kasih suruh dia beli mobil Mercy. Jadi personal encounter dengan Tuhan. Tuhan bilang ganti mobilmu dengan Mercy. Dia baru beli mobil Alphard. Tahun 90-an, 2000-an. Ya. Wah, waktu dia beli itu ribut di Semarang lah, tahu lah. Ribut satu Semarang, bukan gereja dia pun ribut. Semua memaki dia. Gereja yang mobil yang bagus itu dikasih kepada seniornya. Dia pakai Tuhan kenapa tuh? Sampai satu ketika waktu dia lagi kendali mobil itu lampu merah, dia berhenti, dia nyanyi kan. Tiba-tiba mata yang tertuju kepada lambang Mercy. Tahu gimana lambang Mercy? Coba saya suka mobil sini. Nah, lingkaran bagi 3. Tuhan bilang begini, ingat ya, asalmu dari sana. Mereka lagi bangun stadion besar untuk ibadah. Mereka lagi penginjilan dunia, belum mulai. Tapi hebat mereka. Satu Indonesia, bahkan satu bangsa. Mereka ada kirim orang ke 5 benua. Tuhan bilang ingat ya, aku percaya dengan banyak, tapi asal kau dari itu. Ini apa ya? Jadi lambang Mercy itu kan buletan bagi 3 Bapak. Dulu waktu dia tumbuh, anak SD, SMP, hampir tiap hari, kalau mau makan, dia kan 3 saudara dia. Semua laki-laki. Setiap kali mau makan, mamanya ceplok telur, bikin dadar. Tipis Bapak ini. Digedein. Terus mamanya bagi 3. Sampai bilang, kalian jadi orang hebat ya, jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha. Dibagi mamanya. Hancur hati, nangis. Dia terpikir mobilnya, kata terima kasih Tuhan supaya aku tahu jejakan kaki itu.
Puji Tuhan, Tuhan pakai Indonesia, pernah ke Batam juga. Sudah meninggal. Nah kadang-kadang kita mesti disadarkan dari mana asal kita. Nanti kalau kita besar nanti, asal-asalmu biasa aja. Bahasa Inggrisnya, santai coy. Amin? Amin? Nah, yuk. Sekali lihat ya, ayat 23. Sudah ayat 26, terakhir yuk sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga. Oke. Ayat 26 sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga. Sebab kita tidak tahu. Tetapi Roh sendiri. Bilang amin. Nah, tutup Alkitabnya, handphonenya. Lihat ke depan semua. Mari kita bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Yaitu Tuhan Yesus, dan berdoa dalam Roh Kudus-Nya. Artinya apa? Roh Kudus akan ajari kita berdoa. Roh Kudus, roh yang ada dalam dirimu itu akan mengajari engkau untuk berdoa. Bagianmu hanya aku mau doa Tuhan. Bilang amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Yuk. Semua berdiri. Sekarang pejamkan mata sejenak. Everybody just close your eyes for a moment. And start to pray. Mulai berdoa kepada Bapa. Engkau berdoa bahasa akal budi, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa roh. Silakan mulai berdoa dalam nama Yesus. Apapun yang kau rindukan dalam hidupmu terjadi. Sekarang mulai doa. Masing-masing doa. Pejamkan matamu. Close your eyes. Tidak usah lihat kiri kanan. Tapi doa kepada Dia. Minta kepada Tuhan. Coba pikirkan sesuatu yang mustahil bagimu hari-hari. Coba think about impossible things in your head. Coba pikirkan satu saja yang mustahil bagimu sampai hari ini. Bawa dalam pikiranmu, bawa dalam ingatanmu sekarang. Yang kau tahu mustahil bagimu. Engkau lihat Bapak, engkau dengar hati, engkau membaca pikiran tiap-tiap anakmu. Roh Kudus, aku percaya Engkau mengajari mereka untuk berdoa kepada Bapa. Yang mustahil itu, yang mereka munculkan di pikiran mereka masing-masing. Sekarang aku doa dalam nama Yesus. Aku minta mujizat-Mu berlaku, Bapa. Aku minta kuasa-Mu dinyatakan, Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sepanjang bulan Oktober kami akan lihat pembelaan Tuhan yang ajaib bagi perkara yang kami hadapi. Karena Engkaulah pengharapan kami Yesus. Engkaulah pembela kami. Engkaulah penolong kami. Engkau yang membuat jalan keluar bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapak. Sekarang anak-anakmu kembali ke rumah masing-masing. Berkat-Mu turun bagi tiap-tiap pribadi. Mari angkat kedua-duamu tinggi. Terimalah berkat-Nya. Anugerah yang berlimpah. Kasih sayang hebat. Dan penyertaan sempurna dalam nama Yesus. Menyertai langkah hidupmu, menyertai pekerjaanmu, rumah tanggamu, apapun yang kau usahakan, Dia buat berhasil, beruntung dan berbahagia. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Yang percaya menerima, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Salam kiri kanan, katakan Tuhan berkati selama hari Minggu. Semangat, semangat, semangat dan sehat. Haleluya.